A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Fattahu ya Alim, ya Fattahu ya Alim. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan pada kita karunia nikmat iman dan Islam. Salawat dan salam kita berikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini saya akan memberikan materi tentang bagaimana menjadi ibu yang tangguh di masa pandemi. Seperti kita ketahui bahwa setahun sudah kita mengalami berbagai masalah karena situasi pandemi yang sudah begitu memberatkan kondisi kita, terutama kondisi ekonomi. Kondisi ini memberikan kita kekurangan, memberikan kita kekhawatiran, memberikan kita mungkin penurunan dalam hal iman. Tetapi yakinlah bahwa semua apa yang kita alami itu merupakan suatu ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagai seorang istri, sebagai seorang ibu, kita dituntut untuk tangguh jiwa dan raga. Kenapa? Karena kita sebagai ibu dituntut 24 jam untuk terus melatih fisik kita, melatih hati kita untuk senantiasa terus bersabar kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, selain kita harus mempunyai fisik yang kuat, kita juga dituntut untuk mendapatkan ilmu, mencari ilmu terus-menerus, supaya kita mampu mendidik anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh dan solehah, anak-anak yang mencintai Al-Quran, anak-anak yang selalu siap berjuang di jalan Allah. Ilmu itu tidak harus di bangku sekolah, tetapi ilmu bisa dicari di mana saja. Datangilah majelis-majelis ilmu, datangilah orang-orang yang memang mampu memberikan pencerahan kepada kita, sehingga jiwa kita tetap tabah, sehingga jiwa kita tetap sabar dalam menghadapi berbagai situasi dan ujian. Kemudian yang ketiga, jadilah ibu yang mempunyai visi surga. Bagaimana menciptakan anak-anak kita di rumah, bagaimana menciptakan keluarga yang sakinah, mawadah dan warahmah, bagaimana kita mendidik anak-anak kita supaya menjadi generasi yang benar-benar berkualitas. Saya ingin menceritakan sebuah kisah inspiratif tentang seorang ibu tangguh. Suatu hari ada seorang ibu yang bercerita bahwa dia ingin sekali mengambil anaknya dari pondok. Kenapa? Karena kondisinya yang tidak memungkinkan untuk biaya pendidikan, untuk biaya hidupnya dan lain sebagainya. Maka terbanglah dia dari Sumatera ke Jawa Timur, ke sebuah pondok pesantren terbesar di Jawa Timur. Dia ingin sekali mengatakan kepada anaknya bahwa ayolah pulang nak, kembali saja, sekolah saja di kampung. Tetapi ketika menyaksikan anaknya itu luar biasa semangatnya, dia akhirnya luluh dan tidak mengucapkan kalimat itu. Ketika anaknya bercerita tentang betapa dia menyukai dunia pesantren, betapa dia senang menjadi santri, saat itu luluhlah kemauan ibunya ini untuk membawa anaknya kembali ke kampung. Yang terucap hanyalah, ya sudah nak, jika kamu memang betah di sini, doakan ya ibu mendapatkan rezeki. Karena ternyata beliau suaminya sudah meninggal dunia, sehingga hanya beliaulah tulang punggung keluarga selama ini. Akhirnya ketika pulang, beliau menceritakan ketika pulang itu, beliau ini hanya mengusap kepala anaknya dan mendoakan anaknya supaya dia tetap tabah menjalani semua apa yang dilakukan di pesantren. Kemudian pulanglah dia ke kampung halamannya. Sebelum pulang, ibu ini memberikan nasihat kepada anaknya. Nah, ibu mohon maaf kepada kamu karena ibu tidak bisa memberikan lebih pada kamu, termasuk uang saku saat ini. Tolonglah ibu, doakan ibu supaya ibu dimudahkan rezekinya, supaya apa yang kamu
lakukan di sini. Dimudahkan rizkinya oleh Allah, dimudahkan urusannya oleh Allah. Maka pulanglah ibu itu. Tetapi dia berpikir bagaimana caranya membiayai anaknya yang ada di pondok. Kemudian ketika dia hanya memiliki satu buah sepeda motor. Kemudian dia memasang kanan kiri sepeda motornya ini dengan sebuah keranjang. Sebuah keranjang kemudian diisi dengan sayur mayur. Dan kemudian tiap hari dia berkeliling tanpa lelah untuk menjajakan dagangannya dan membiayai anak-anaknya di pesantren. Luar biasa. Masya Allah, luar biasa bagaimana tangguhnya seorang ibu membiayai anak-anaknya ketika suami ditinggalkan oleh suaminya. Itulah ujian kesabaran untuk seorang ibu. Ada juga seorang ibu yang diuji Allah dengan suami yang sakit bertahun-tahun. Bagaimana dia harus mengurus suaminya yang sakit, bagaimana dia mengurus anak-anaknya, mengurus seluruh pendidikan anak-anaknya sehingga pendidikan anak-anaknya itu mendapatkan pendidikan terbaik. Itulah jiwa seorang ibu. Capek pasti, lelah itu pasti. Tetapi di balik capek, di balik lelah, dia mendapatkan sesuatu yang mungkin tidak terpikir oleh orang lain, yaitu balasannya surga. Bagaimana ibu menjadikan dirinya, menjadikan jiwanya, menjadikan tubuhnya adalah sesuatu, menjadi ladang amal, ladang ibadah yang suatu saat akan dipertanggungjawabkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Abdullah bin Umar berkata, sesungguhnya kita itu akan dimintai pertanggungjawaban pendidikan dan pengajaran kepada anak-anak kita. Dan dia pun akan ditanya, bagaimana kita memberikan pendidikan terbaik kepada anak. Dan anak pun akan ditanya, bagaimana dia memberikan kebaikan kepada orang tuanya. Sesungguhnya itu adalah sebuah amalan yang tidak terputus. Insya Allah luar biasa. Ini adalah sebuah kisah inspiratif yang sebenarnya banyak berada di antara kita, tetapi kita kadang luput untuk melihat, luput untuk membaca, luput untuk membaca seluruh apa yang diberikan oleh Allah melalui isyarat-isyarat yang diberikan oleh orang-orang di sekitar kita, oleh tetangga-tetangga kita yang mungkin kita tidak perhatikan. Lihatlah bagaimana seorang ibu berjuang dengan ikhlas, mengantarkan anak-anaknya mendapatkan pendidikan terbaik. Insya Allah itulah amalan kita, amalan yang akan menjadi catatan bagi kita. Karena sesungguhnya hanya 3 yang akan dibawa ketika kita meninggal. Yang pertama adalah anak soleh, anak yang mendoakan orang tuanya. Yang kemudian yang kedua, ilmu yang bermanfaat, ilmu yang akan memberikan pencerahan kepada orang lain, memberikan kebermanfaatan kepada orang lain. Kemudian yang ketiga adalah sedekah jariyah. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, jadikanlah 2 hal ini sebagai catatan buat kita. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Sesungguhnya Allah itu tidak akan memberikan ujian, apabila kita tidak mampu. Allah memberikan kadar ujian itu sesuai dengan kemampuan kita, tidak akan lebih. Karena Allah itu tahu bagaimana kebutuhan kita, bukan keinginan kita. Kemudian yang kedua, la tahzan innallaha ma'ana. Jangan bersedih, sesungguhnya Allah bersama kita. Kita mungkin saat ini merasa sendiri ketika semua orang meninggalkan kita, ketika kita merasa diuji dengan ujian yang luar biasa sulit. Tetapi yakinlah, la tahzan innallaha ma'ana, bahwa Allah selalu bersama kita. Mintalah sama Allah bagaimana Allah meringankan beban kita, memberikan solusi di setiap ujian yang kita alami. Insya Allah, Allah akan memberikan solusi, memberikan jalan keluar yang tentu saja tidak kita duga selama ini. Tidak ada satu kejadian pun, tidak ada satu kejadian yang sulit, tidak ada suatu ujian yang Allah timpakan kepada kita selain karena Allah akan memberikan hikmah, dan kita wajib mencari, wajib melihat apa hikmah di balik itu. Karena ketika kita mampu membaca sesuatu hal yang sulit menjadi suatu hal
yang luar biasa kebaikannya, maka kita saat itu kita akan bersyukur. Alhamdulillahirabbil alamin. Ternyata ya Allah, Allah itu sudah memberikan kepada kita sesuatu hal yang tidak kita duga sebelumnya. Luar biasa. Jangan jadikan diri kita lemah. Jangan jadikan diri kita sedih. Jangan jadikan diri kita kerdil. Kita masih mempunyai Allah. Kita masih mempunyai dua mata. Kita masih mempunyai dua telinga, kita masih mempunyai dua tangan, kita masih mempunyai dua kaki yang akan kita gunakan untuk menghadapi berbagai kesulitan dan tentunya atas izin Allah. Janganlah kita bersedih, janganlah kita melakukan hal-hal yang akan membuat kesedihan itu semakin dalam. Berlarilah sama Allah, berlarilah di sepertiga malam, jadikan sholat dan sabar sebagai penolong kita. Mungkin itu dicukupkan dari saya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.